Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Amalia Taskia dengan NIM 23505011111111073 dari kelas E1 mata kuliah Sosiologi Peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis sebuah kasus yaitu penyakit bovine ephemeral fever atau demam 3 hari pada ternak. Apa sih itu BEF? Buffin ephemeral fever atau yang lebih dikenal dengan demam 3 hari merupakan penyakit virus akut yang menjadi ancaman serius bagi industri peternakan sapi dan kerbau, khususnya di daerah tropis dan subtropis. Penyakit ini ditandai dengan gejala klinis yang khas seperti demam tinggi, kesulitan bergerak, hingga kelumpuhan. Berdasarkan data Isignas Regional 3 Pulau Sumatera bagian Selatan, BEF menduduki peringkat pertama laporan kasus penyakit pada sapi sejak Juni 2019 hingga awal Februari 2020. Tercatat sebanyak 479 kasus yang tersebar di 4 wilayah, yakni Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Tingginya angka kejadian ini mengindikasikan pentingnya upaya pengendalian dan pencegahan penyakit. Penyebaran BEF sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama kondisi di musim hujan yang lebat, di mana menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan faktor penular seperti nyamuk. Faktor inilah yang berperan penting dalam menularkan virus BF dari satu hewan ke hewan lainnya. Siklus penyakit BF relatif singkat, umumnya hanya berlangsung beberapa hari, namun dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat penurunan produktivitas ternak, bahkan kematian sangat signifikan bagi peternak. Adapun solusi yang dapat diterapkan dengan pendekatan sosiologi yaitu menggunakan teori fungsionalisme struktural, di mana teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mendukung untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Dalam kasus ini, penguatan jaringan sosial peternak berperan penting dalam menyebarkan informasi dan keterampilan, yang pada gilirannya membantu menjaga keseimbangan sosial dan keberlangsungan sistem peternakan. Selain itu, kerjasama dengan pihak berwenang seperti dengan kesehatan hewan merupakan bagian dari mekanisme fungsional dan memastikan sistem bekerja lebih efisien dalam menangani penyakit BF, serta menjaga stabilitas dan kesejahteraan komunitas peternak. Selanjutnya itu teori konflik, di mana teori ini berfokus pada ketegangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan berbeda. Ketimpangan ekonomi antar peternak dan otoritas atau industri besar seringkali menjadi sumber konflik. Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu peternak menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada pihak-pihak yang lebih kuat, serta membantu memperkuat posisi peternak dalam sistem yang didominasi oleh pihak yang memiliki lebih banyak kekuasaan dan akses ke sumber daya seperti pemerintahan. Selanjutnya itu teori interaksionisme simbolik, di mana teori ini menekankan pentingnya simbol dan makna dalam interaksi sosial. Kombinasi pengetahuan tradisional dan ilmiah sangat relevan dalam hal ini, karena pengalaman dan kepercayaan peternak membentuk identitas sosial mereka. Memadukan pengetahuan tradisional dengan ilmu modern membantu memahami simbol dan nilai yang mempengaruhi cara peternak menghadapi masalah kesehatan ternak. Selanjutnya, pentahelik, di mana pentahelik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sinergi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pengendalian penyakit BM. Dalam kasus ini, PT Heli melibatkan pemerintah, masyarakat, dinas kesehatan, media, dan akademisi. Hubungan antara pemerintah dan dinas kesehatan termasuk ke dalam asosiatif kooperatif, di mana pemerintah perlu mendorong pengembangan vaksin BF lokal melalui dukungan riset dan fasilitas produksi. Data dinas kesehatan berfungsi sebagai fasilitator dan penyediaan layanan kesehatan. Melalui interaksi sosial yang intensif, diharapkan dapat ditemukan solusi komparatif mulai dari pencegahan melalui vaksinasi hingga penanganan khusus dan pemulihan kesejahteraan peternak. Selanjutnya yaitu interaksi antara pemerintah dan peternak, di mana termasuk ke dalam interaksi asosiatif. Pemerintah melakukan sosialisasi penyuluhan dan memberikan bantuan kebijakan kepada peternak untuk memahami resiko serta pencegahan PF. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa intensif atau bantuan program untuk peternak yang terdampak. Selanjutnya yaitu interaksi antara pemerintah, peternak, dan dinas kesehatan. Ini mana termasuk ke dalam interaksi asosiatif. Para peternak berkolaborasi dengan dinas kesehatan dalam mengakses layanan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan ternak, dan program-program pencegahan penyakit.
Dinas Kesehatan memberikan edukasi serta layanan kesehatan yang langsung berhubungan dengan kesehatan hewan di lapangan. Dalam hal ini, peternak berperan aktif dalam implementasi program-program yang ditawarkan dan berkomitmen untuk mengikuti prosedur dan rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya itu interaksi antara akademi dan peternak, yang mana termasuk ke dalam interaksi asosiatif. Akademisi berkontribusi dengan melakukan penyuluhan berbagi hasil penelitian mengenai BF kepada peternak. Mereka mengedukasi masyarakat tentang metode penanganan dan pencegahan BF yang lebih efektif, serta memberikan panduan berbagai penelitian yang mudah dipahami dan diterapkan oleh peternak. Selanjutnya yaitu interaksi antara media dengan semua pihak seperti pemerintah, akademisi, peternak, dan dinas kesehatan, di mana interaksi tersebut termasuk ke dalam interaksi asosiatif. Media menyebarkan informasi mengenai BF, termasuk hasil penelitian, kebijakan pemerintah, menyampaikan informasi tentang kampanye kesehatan ternak yang diinisiasi oleh dinas kesehatan dan pengalaman peternak. Media juga dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan dari berbagai pihak. Selanjutnya itu tingkat kestabilan kelompok sosial. Yang pertama ada peternak, di mana tingkat kestabilannya itu relatif stabil namun tertekan. Dan peternak umumnya mampu mengatasi wabah BF secara mandiri dengan meningkatkan sanitasi kandang dan praktik pengolahan ternak. Namun beban ekonomi akibat wabah ini memberikan tekanan yang signifikan pada kelompok peternak. Selanjutnya itu pemerintah, di mana tingkat kestabilannya itu relatif stabil karena pemerintah sebagai institusi dengan otoritas kebijakan dan alokasi sumber daya cenderung lebih stabil. Namun stabilitas ini dapat terganggu jika masalah distribusi vaksin BF di daerah endemik tidak segera ditangani. Meski bantuan obat-obatan tersedia, ketiadaan vaksin yang efektif dapat memicu kritik dan merusak legitimasi pemerintah di mata peternak serta masyarakat. Terakhir yaitu dinas kesehatan, tingkat kestabilannya relatif stabil. Dinas kesehatan sebagai institusi formal yang memiliki peran dan tugas spesifik dalam menjaga kesehatan hewan cenderung stabil. Dinas kesehatan bekerja berdasarkan protokol dan regulasi yang jelas serta memiliki dukungan sumber daya dari pemerintah. Kestabilan mereka cukup terjaga karena peran mereka merupakan bagian dari sistem birokrasi yang terstruktur. Selanjutnya itu unsur-unsur kultural universal. Kultural universal adalah aspek budaya yang umum ditemukan di seluruh masyarakat manusia, terlepas dari perbedaan geografis, sejarah, atau etnis. Dalam dunia peternakan, berbagai unsur kultural universal berperan penting dalam mengaruhi cara peternak mengelola dan merespon tantangan yang mereka hadapi. Nah, dalam kasus BF ini, unsur-unsur kultural universal yaitu terdiri dari sistem ekonomi, di mana peternakan sering menjadi sumber utama pendapatan eh, si- bagi banyak peternak sehingga penurunan produktivitas ternak dan tingginya angka kematian sebanyak 73% yang disebabkan oleh kasus BL dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, biaya tambahan untuk vaksinasi, pengobatan, dan perawatan dapat memperburuk beban ekonomi peternak. Selanjutnya itu sistem teknologi, di mana keterbatasan dalam akses atau penggunaan teknologi seperti laboratorium ini. Laboratorium dapat memperlambat respon terhadap wabah dan meningkatkan dampaknya pada peternakan. Selanjutnya itu sistem sosial, kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan hewan dan sanitasi yang buruk dapat mempermudah penyebaran penyakit. Ya, selanjutnya itu sistem religi. Kepercayaan religius dapat mempengaruhi keputusan peternak dalam memilih pengobatan atau vaksinasi untuk BF. Beberapa komunitas lebih memilih pengobatan tradisional atau memiliki keyakinan tertentu yang mempengaruhi penanganan penyakit. Jika kepercayaan ini tidak sesuai dengan metode medis yang direkomendasikan, hal ini dapat menghambat upaya pencegahan dan pengobatan BF. Selanjutnya itu sistem bahasa dan komunikasi. Efektivitas komunikasi tentang BF sangat bergantung pada bahasa yang digunakan dan metode penyampaian informasi. Jika informasi tentang BF tidak disampaikan dengan jelas atau dalam bahasa yang kurang dipahami oleh peternak, ini dapat menghambat pemahaman dan respon terhadap penyakit. Komunikasi yang buruk atau informasi yang tidak memadai dapat memperlambat tindakan pencegahan dan memperburuk dampak BF. Selanjutnya itu sistem pengetahuan. Kurangnya pengetahuan
peternak mengenai penyakit BF dapat menyebabkan keterlambatan dalam diagnosa dan pengobatan. Selanjutnya itu posisi data sosial masing-masing pihak yang berinteraksi penyakit pada kasus penyakit BF. Yang pertama yaitu peternak. Pada kasus ini posisi data sosial peternak yaitu menengah ke bawah. Mereka merupakan kelompok yang paling terdampak langsung oleh penyakit ternak, namun memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya kesehatan hewan. Pengetahuan dan kemampuan mereka dalam penanganan penyakit juga terbatas sehingga seringkali membutuhkan bantuan dari pihak luar. Mereka juga bergantung pada hasil ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat terjadi WBBF, pendapatan mereka bisa turun drastis dan yang tentu saja mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya yaitu eh, pemerintah yang dimana dalam kasus ini pemerintah dalam posisi strata sosial yang tinggi karena pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan dan regulasi. Mereka bertanggung jawab atas kebijakan kesehatan ternak, pengendalian penyakit serta distribusi sumber daya seperti bantuan vaksinasi atau kepanikan kesehatan. Pemerintahan juga memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan anggaran dan memberikan regulasi terkait peternakan, sehingga memiliki peran penting dalam mengendalikan penyakit dan mendukung peternakan. Selanjutnya itu Dinas Kesehatan Hewan, di mana posisi Dinas Kesehatan Hewan berada di strata sosial menengah ke atas, karena mereka berperan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, memberikan dukungan teknis langsung kepada peternak, dan menjadi penghubung antara peternak dengan pemerintah. Dinas Kesehatan juga memiliki akses yang baik terhadap pengetahuan dan sumber daya medis seperti memberikan informasi dan solusi yang tepat bagi peternak. Selanjutnya yaitu akademisi, di mana akademisi memiliki data sosial menengah ke atas. Mereka memiliki pengetahuan ilmiah yang mendalam tentang penyakit hewan berperan dalam penelitian, pengembangan vaksin, dan penyuluhan kepada peternak. Dan terakhir yaitu media. Dalam kasus ini media berada pada strata sosial menengah ke atas. Mereka berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait wabah BF. Posisi media cukup penting karena mereka dapat mempengaruhi opini publik dan mendukung penyebaran informasi yang cepat dan tepat. Selanjutnya itu mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas horizontal. Seorang peternak yang sebelumnya tidak memiliki akses informasi kesehatan ternak menjadi lebih proaktif setelah menghadiri pelatihan yang diadakan Dinas Kesehatan Hewan maupun sosialisasi yang diadakan para mahasiswa KKN. Meskipun demikian, status ekonomi mereka tetap tidak berubah secara signifikan. Yang kedua, mobilitas vertikal. Peternak sudah mendapatkan akses yang mudah untuk menjaga kesehatan ternaknya seperti kebijakan subsidi vaksinasi yang sudah efektif diterapkan. Dengan vaksinasi yang tepat, produktivitas ternak akan meningkat sehingga status peternak juga ikut naik. Tentunya itu status dan role. Pertama, peternak. Peternak memiliki status sebagai produsen utama dan suatu peternakan. Berperan dalam pengolahan ternak, menjaga kesehatan hewan, dan memasarkan produk yang dihasilkan. Selain itu, mereka bertanggung jawab dalam mengidentifikasi gejala dan menerapkan langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran BF. Namun, mereka juga menjadi pihak yang membutuhkan bantuan informasi dan sumber daya dari pihak eksternal. Yang kedua yaitu pemerintah em, memiliki status sebagai otoritas tinggi. Pemerintah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan pengendalian penyakit. Selain itu, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sumber daya seperti anggaran untuk vaksinasi atau pengadaan teknik tenaga kesehatan di lapangan. Ketiga yaitu Dinas Kesehatan yang memiliki status sebagai otoritas teknis. Dinas Kesehatan hewan berada di bawah naungan pemerintah, namun lebih berperan secara langsung di lapangan. Mereka berperan sebagai penyedia layanan, melakukan vaksinasi dan pengobatan, dilakukan secara bertahap, dan juga memberikan edukasi kepada peternak terkait pencegahan dan penanganan penyakit. Dan ini itu akademisi yang memiliki status sebagai pakar dalam penelitian. Akademisi memiliki status yang dihormati terutama terkait keahlian mereka. Selain itu, akademisi berperan sebagai peneliti yang melakukan studi mengenai pola penyebaran penyakit, efektivitas vaksin, dan teknik pengendalian lainnya.
Hasil penelitian mereka menjadi dasar bagi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terakhir yaitu media yang memiliki status sebagai penyampai informasi. Media berada pada posisi yang cukup independen. Mereka berperan dalam meningkatkan kesadaran publik, memberikan informasi terkait wabah BF, serta mengedukasi peternak mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit. Peran media sangat penting dalam mempercepat penyebaran informasi dan menjaga kesadaran masyarakat tetap tinggi. Sekian hasil pemaparan analisis kasus mengenai penyakit B, BF atau demam 3 hari pada ternak. Eh, Bila ada bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.